Artinya apa? Ekonomi dunia akan semakin lama semakin efektif dan semakin efisien. Harusnya kita bisa jadi negara yang bisa lebih positif ke depannya. Bagaimanapun orang Indonesia kalau dikasih duit 100.000, mereka akan habiskan langsung 100.000-nya, bahkan kalau bisa 102.000. Sebenarnya potensi kita masih bisa cukup besar. Potensi besar apa? Biarin aja orang Indonesia, nggak usah dibatasin segala macam, pasti orang Indonesia tumbuh sendiri. Kayak MBG, kenapa nggak dikasih ke orang kantin, ke koperasi di sekolahnya? Toh mereka juga sudah kerja di sana. Tapi pada saat ada MBG, ada dapur, mereka jadi nggak dapat pendapatan. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Nah Reza, jadi kita udah bahas banyak hal ekonomi dan kira-kira di kondisi yang sekarang ini kan, ya walaupun kondisinya kayak gini, ya kita harus melihat bagaimana ke depannya. Tapi lo optimis gak? 2026 Gimana ya? Agak sulit karena ya dari pribadi sendiri belum begitu pasti ya. Ke depan tuh kayak gimana, masih menatap masa depan tapi buram. Nah, kita bahas lagi dengan Bang Fikri. Nah, Bang, kita bicara banyak tadi soal ya pertumbuhan ekonomi segala macam itu. Nah, ke depan nih kita bicara future gitu. 2026 lah yang tinggal berapa bulan lagi. 2026 ini menurut Bang Fikri bagaimana kondisi ekonomi kita ke depan dan ya kira-kira tantangannya apa? Kalau kita bicara ekonomi Indonesia, tentunya kita harus bicara secara global dulu ya, Bang Heril ya. Kalau secara global saya pikir mungkin kita akan, kalau saya sendiri sih lebih positif dibanding tahun 2025. Kenapa? Pertama, resiko perang di 2026 semestinya lebih kecil karena perdamaian di Israel, Palestina, Gaza ya. Iran, Ukraina juga sudah didorong sekarang. Sedangkan di 2025 itu lagi panas-panasnya, bahkan mencakup ke negara-negara sekitar juga. Jadi saya pikir mungkin harusnya resiko secara geopolitik sudah mulai turun. Terus yang kedua, resiko dari tingginya suku bunga karena inflasi yang tinggi di tahun 2022 sampai 2024 dan 2025 harusnya sudah mulai berkurang. Kalau itu berkurang, harusnya bank-bank sentral seluruh dunia sudah mulai menurunkan suku bunga acuan mereka. Kalau suku bunga acuan sudah mulai turun, artinya apa? Akan ada aliran dana dari negara maju ke negara-negara yang punya imbal hasil yang lebih baik. Biasanya negara-negara berkembang. Harapannya masuknya ke Indonesia juga. Dan hal lain yang juga perlu kita lihat adalah semakin ke sini perkembangan teknologi semakin baik. AI, machine learning segala macam kan sudah mulai di mana-mana lah, walaupun didorong oleh negara-negara maju. Pada saat ada AI, ada machine learning, ada ada hal-hal lain yang mungkin terkait dengan manufaktur yang lebih baik, biasanya akan ada produktivitas yang lebih baik, akan ada efisiensi yang lebih baik, akan ada investasi di sektor-sektor tersebut yang juga akan lebih baik. Artinya apa? Ekonomi dunia akan semakin lama semakin efektif dan semakin efisien. Jadi harusnya itu akan berdampak pada semua negara di dunia yang akan punya, ya tambah juga cost of fund yang lebih rendah karena suku bunga acuan lebih rendah, harusnya semua biaya akan lebih kecil tahun depan. Ya sekali lagi mungkin ini juga bisa kita manfaatkan. Nah kalau memang itu kejadian semua, risiko-risiko juga sudah mulai turun, harapannya Indonesia akan jadi negara yang punya daya tawar yang akan lebih baik. Kita punya jumlah penduduk yang banyak, suka mengkonsumsi barang-barang komoditas, semuanya juga ada di Indonesia. Harusnya kita bisa jadi negara yang bisa lebih positif ke depannya. Lebih bisa bertahan dan berkembang mungkin. Saya harap lebih berkembang dengan lebih baik. Tapi PR-nya adalah kita mau berkembang dari mana? Potensi kita yang mana dulu yang mau kita dorong? Saya harap pertama potensinya mungkin dari stabilitas ekonomi dulu, dari sisi konsumsi dulu. Bagaimanapun orang Indonesia kalau dikasih duit 100.000, mereka akan habiskan langsung 100.000-nya, bahkan kalau bisa 102.000, 103.000. Artinya sisi konsumsi kita masih cukup kuat. Di sisi lain, kalau kondisi global sudah lebih baik, biasanya komoditas harganya juga akan lebih baik. Dan komoditas adalah hebatnya orang Indonesia, ekspor kita komoditas semua. Harusnya akan ada tambahan pendapatan yang lebih baik.
Lalu pada saat ada suku bunga yang turun, ada orang yang mencari imbal hasil yang lebih baik, harusnya Indonesia juga jadi negara yang jadi tujuan penempatan dana mereka, baik ke saham, portofolio ataupun mungkin ke investasi langsung. Harapannya seperti itu. Ya terlepas dari berbagai kondisi lain ya. Dan saya pikir mungkin itu akan jadi hal yang juga cukup positif dorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran di tahun depan. Termasuk juga ada belanja pemerintah yang akan didorong oleh Pak Purbaya dan juga Pak Prabowo tentunya. Ya. Itu kan secara global ya, Pak. Artinya kita mengandaikan lah kondisi dunia ini baik-baik saja lah, tidak seperti 2025 yang ada perang Ukraina, Iran, Israel dan lain-lain itu. Tapi kan kita juga bisa juga mewanti-wanti adanya pergesekan lagi nih antara Cina dan Amerika. Nah itu bisa saja terjadi lagi atau dan impactnya ke kita itu. Ini secara itu global dulu deh. Iya, tentu kan bisa terjadi ya. Ya bahkan jangankan itu sebenarnya, tiba-tiba Trump nge-tweet tweet lah ya di trust sosial dia apa, jangankan itu, tiba-tiba dia kepikiran apa terus dia nge-tweet di trust sosial semuanya berubah. Itu kejadian kan sekarang. Jadi itu yang perlu kita antisipasi juga. Harapannya Trump ya susah juga ya, umur udah segitu kan lagi lucu-lucunya nih. Narsisnya tuh luar biasa. Iya. Ya ini kan kayak government shutdown ini 42 hari terpanjang, terlama sepanjang sejarah US. Pada saat ada government shutdown dia jalan-jalan ke luar negeri. Ya itu yang kejadian. Ya memang presidennya kayak gitu ya mau gimana. Di sisi lain kalau dia tiba-tiba berubah dengan China ya bisa saja. Dan China juga bukan negara ecek-ecek juga. Mereka ya digertak sama US misalnya, mereka lawan balik sekarang. Bukan kayak 20 tahun atau 30 tahun lalu. Bahkan negara-negara lain juga sudah mulai mencoba untuk dorong pertumbuhan ekonomi mereka dari dalam negeri mereka sendiri. Ada inward looking yang semakin besar sekarang. Bahkan beberapa negara mereka mencoba membuat suatu koalisi di luar US. Selama ini US kok dirasa terlalu mengekang negara-negara lain. Makanya sekarang ada BRICS. Dan adanya European Union juga gara-gara itu, untuk mengurangi hegemoni US. Ada BRICS sekarang, bahkan ada beberapa negara yang sudah melakukan local currency settlement. Jadi mereka bisa melakukan investasi langsung menggunakan mata uang dua negara atau perdagangan di dua negara. Kayak Indonesia dengan China, mereka bisa pakai rupiah atau Chinese yuan. Nah, di beberapa negara lain, bahkan di banyak negara juga sudah mulai dilakukan itu. Termasuk juga BRICS sekarang juga coba membuat mata uang sendiri, BRIC currency. Nah, itu untuk menurunkan hegemoni global, termasuk juga penggunaan Bitcoin. Itu juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap US dollar. Dominasi lah ya, mengurangi dominasi. Iya. Kenapa US dollar kayak gitu? Karena selama ini yang kalau dulu kita bicara di tahun 1940-an, itu kan ada, mereka bikin suatu yang namanya Bretton Woods Agreement. Jadi mereka $1 mereka peg ke 1 gram, 1 gram emas. Bahkan karena hutang mereka, defisit fiskal mereka makin lama makin besar, kesini-sini kan nilai intrinsiknya udah makin lama makin turun. Artinya orang yang menggunakan US dollar kok terpengaruh sama kondisi fiskalnya US, padahal US-nya semena-mena mengeluarkan belanja dan ya dampaknya ke negara-negara lain. Nah, itu yang mulai dikurangi oleh negara-negara lainnya, termasuk juga China. Termasuk juga pembelian US Treasury yang dilakukan oleh China, mereka beli atau mereka jual juga buat itu, buat mengurangi resiko politik dari US. Pada saat US-nya udah mulai banyak, tanda kutip banyak omong, mereka jual US Treasury-nya. Yield US Treasury yang kena. Yield US Treasury kena, pasar uang terbangnya juga naik. Biaya di US-nya juga naik, segala macam. Nah, itu juga yang harus kita antisipasi juga sih. Tapi ya resikonya harusnya nggak sebesar di 2025 atau 2024. Nah ini Bang, tadi Bang Fikri menjelaskan segala macam. Tiba-tiba saya teringat bahwasanya di Indonesia itu kan pernah punya perusahaan-perusahaan unicorn ya, gitu, dan yang ternyata satu persatu ambruk tuh, gitu. Yang bertahan paling sekarang apa ya? Yang bertahan Gojek. Tinggal Gojek kan. Dan Gojek pun udah ngap-ngap juga kan sekarang. Nah, yang mau ditanyakan itu di 2026 kita bisa nggak, maksudnya, atau mungkin nggak Indonesia itu mempunyai iklim yang melahirkan lagi perusahaan-perusahaan yang kayak gitu? Bisa saja sih, bahkan potensinya sangat besar ya. Bahkan orang-orang Indonesia bahkan
Ya kalau kita lihat kan banyak orang-orang kita yang bahkan nggak masuk S1, mereka cuma tamatan SMA tapi ternyata jadi white hacker. Yang di Google dan segala macam. Nah, itu kan berarti orang Indonesia nggak sesusah yang terlihat di PISA score. Artinya lagi saya juga melihat bahwa sebenarnya potensi kita masih bisa cukup besar. Potensi besar apa? Biarin aja orang Indonesia, nggak usah dibatasin segala macam, pasti orang Indonesia tumbuh sendiri. Ya kita tahulah, tiba-tiba kayu ditancapin di Indonesia pasti akan jadi sesuatu. Tapi kan ya ada regulasi ini, regulasi itu segala macam. Padahal ini belum berkembang kok udah dipotong duluan. Sayangnya kita gitu. Sayangnya kita tidak menghargai orang kita sendiri. Pada saat ada asing yang masuk ke Indonesia, kita kasih tax holiday 50 tahun segala macam. Tapi pada saat UMKM yang mereka nyari uang buat makan, lapangan parkirnya dibiarin aja, ada orang yang minta parkir segala macam. Ujungnya UMKM-nya nggak jalan. Tapi untuk asing kita kasih karpet merah kan. Iya, sayang juga. Sering kita lihat. Iya. UMKM ini menjadi satu hal yang kesian sih satu sisi, karena kan mereka secara infrastruktur gitu terbatas, tapi di sisi lain mereka butuh juga gitu untuk bisa bersaing dengan apalagi perusahaan-perusahaan besar gitu, perusahaan asing. Nah, menurut Bang Fikri ini kan menyangkut UMKM ya gitu. Perkembangan teknologi ini, bagaimana kita bisa mengajak UMKM atau kita bisa mengangkat UMKM ini secara tepat gitu, tepat di ranah digital ini. Dan juga karena kan terkadang gitu ya Bang, ketika kita bikin satu acara atau kegiatan, ya udah di situ aja gitu. Nah, follow up yang tepat tuh bagaimana agar UMKM ini bisa survive dan akhirnya lahirlah satu fenomena inovasi baru dari UMKM itu yang akhirnya bisa mendunia. Kalau dari saya sih kasih kepastian keamanan aja, nggak usah diapa-apain sebenarnya, nggak usah kasih regulasi segala macam, udah biarin aja mereka tumbuh sendiri. Tapi ya keamanannya dikasih ke mereka, kepastian mereka berusaha dikasih. Maksudnya begini, atau mungkin dilibatkan ke beberapa proyek pemerintah juga akan lebih baik. Kayak MBG, kenapa nggak dikasih ke orang kantin, ke koperasi di sekolahnya? Toh mereka juga sudah kerja di sana. Tapi pada saat ada MBG, ada dapur, mereka jadi nggak dapat pendapatan. Kan sayang. Jadi kita kasih makan anaknya, bapaknya kita nggak kasih makan. Hal lainnya juga perlu dilakukan adalah sekali lagi yang kadang hubungan antar daerah di Indonesia itu kita juga harus lihat sebagai daerah yang besar, sebagai negara kepulauan. Jadi kita mindsetnya juga bukan kayak negara-negara lain. Mungkin China mereka mainland, tapi Indonesia ada Sumatera, Jawa segala macam yang punya koordinasi yang mungkin lebih ribet dari itu. Jadi kita juga harus bikin hubungan antar daerah, infrastruktur antar daerah yang lebih baik. Nah, itu yang bisa lakukan adalah pemerintah. Swasta mana mau bikin gituan. Jadi hal lain yang juga harus dilakukan ya itu. Saya pikir dari sisi fiskal ya, kemudahan untuk koordinasi antar daerah tersebut. Samping itu juga mungkin kalau dari sisi moneter atau LPS, OJK dan segala macam ya, kemudahan mereka untuk akses pendanaan. Tadi ada mungkin buy now pay later, tapi buy now pay laternya mungkin dibatasi untuk beberapa UMKM tertentu yang terlalu rendah atau mungkin resikonya terlalu tinggi. Atau mungkin untuk perbankan mereka juga bisa ngasih ya sekarang udah mulai ada KUR, ya mungkin KUR-nya diperbanyak. Atau ada koperasi merah putih, ajaklah masyarakat sekitar untuk berkontribusi ke koperasi merah putih dan segala macam ya. Hal-hal seperti itu saya pikir mungkin akan sangat baik sih ke depan. Nah, ini terbesit juga sih Bang Fikri. Ketika kita bicara kondisi 2026 gitu, kita kan tentu inginnya gitu hal positif yang terjadi. Dan tadi juga Bang Fikri sudah menjabarkan bahwa saya tantangan segala macam itu. Nah, kira-kira nih menurut Bang Fikri dari kondisi di 2025 dan beberapa tahun ke belakang, ada nggak kemungkinan suatu kejutan-kejutan yang akhirnya bikin kita itu kaget, apalagi kita bicara di pemerintahan Prabowo Gibran di 2026 gitu kan, dan menteri baru nih Menkeu-nya si Purbaya ya. Tantangan yang kira-kira kita yang harus, maksudnya tantangan yang tiba-tiba akan muncul gitu loh, yang tidak, yang ya tiba-tiba lah gimana ya, yang tiba-tiba dan itu harus siap dihadapi. Kalau saya lihat ya,
tantangan tiba-tiba mungkin lebih ke ini ya, bukan tantangan tiba-tiba sih, tantangan struktural juga sih sebenarnya. Tantangan struktural. Perbedaan antara the have dan the have not terlalu besar, makin menganga di Indonesia. Orang yang bekerja dengan orang yang ngasih kerja kok terlalu ini ya. Orang yang ngasih kerja mereka udah punya kekuasaan, mereka juga punya pendekatan politik dan mereka punya duit juga. Jadi orang yang bekerja sama mereka kok semakin lama semakin ditekan. Tambah lagi juga mungkin ada ekonomi ekstraktif yang bikin seakan-akan dananya nggak turun ke bawah. Makanya perbedaan semakin besar. Perbedaan semakin besar ya, sekali lagi yang jadi PR besar adalah si kelas menengah. Kalau kelas ya tadi udah dibilang oleh Mas Reza juga, kalau kelas bawah mungkin mereka udah dibantu sama BLT, tapi sayangnya BLT yang dikasih hanya di sisi konsumsi bukan di produksi. Untuk yang kelas sangat atas mereka dikasih tax holiday, dikasih kemudahan. Tapi yang pekerja ini nggak didorong lebih bagus atau lebih baik lah. Ini yang juga perlu kita lihat juga ke depan. Tapi di sisi lain ada kejutan yang positif juga harusnya. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini oposisinya saya pikir juga udah nggak ada sekarang. Apapun yang dia mau, sekejap bisa dilakukan. Nah itu harusnya jadi sisi positif juga yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo atau mungkin Pak Purbaya sebagai tangan kanan beliau, bendahara negara lah saat ini. Ya yang kayak gitu saya pikir mungkin ya harusnya kalau memang Pak Prabowo ingin ekonomi 8% ya dia bisa dorong yang lebih banyak lagi, minimal dari kepastian berusaha. Saya pikir itu saja sih. Orang kita udah terbiasa susah kok. Iya benar. Mentalitasnya udah kuat. Iya, kurang apa lagi coba? Kita beli es teh di pinggir jalan aja airnya nggak dimasak. Ya, tetap aja orang Indonesia hidup. Iya. Ini yang mungkin yang tak terduga ya. Belakangan ini mungkin Pak kita dengar kasus ya mungkin agak sedikit menyentuh politik lah. Kasus WOS ini, kereta cepat. Ya kan ini ada utang lah kita kan sama China ya. Itu besar sekali. Akhirnya Pak Prabowo itu mengatakan udah kita yang nanggung semua utang-utang itu. Dan ditanya kan dari mana ini? Kita mau harus bayar dari mana ya? Itu kata itu dari itu perampasan aset para koruptor gitu. Dan hal-hal lain. Nah itu kira-kira bagaimana Bang? Realistiskah apa? Di satu sisi saya senang dengan Pak Prabowo bilang bahwa ini akan kita tanggung. Artinya memang setiap keadaan yang dilakukan oleh negara itu harusnya memang punya tanggung jawab negara. Terlepas dari siapa pemimpinnya, negara hadir di sana. Tapi sayangnya adalah kok harga segitu besar kita berani-beraninya dulu bikin itu. Itu masalahnya. Dan yang nanggung adalah ya mau dari perampasan aset dan segala macam itu kan sebenarnya duitnya duit masyarakat. Duit generasi selanjutnya. Apalagi kalau nanti kita pakai di APBN. APBN-nya yang defisit lagi. Kalau di APBN kita surplus saya sih nggak masalah. Tapi kalau defisit artinya kita ngasih utang ke anak cucu kita. Jadi ya mungkin ke depan di satu sisi kita juga harus apresiasi Pak Prabowo, tapi ke depan mungkin proyek-proyek yang memang agak sedikit ambisius ya ya difikirkan dengan matang-matang. Di hold Iya, walaupun kita memang pengen ada hubungan integrasi ekonomi antara semua wilayah di Indonesia dengan lebih baik atau dengan lebih cepat dengan adanya WUS, tapi ya sekali lagi Mbok ya pikirkan dengan sangat matang. Kalau cuman untuk gagah-gagahan sayang anak cucu saya yang punya ya anak cucu kita lah yang akan menanggung itu yang perlu kita IKN itu terlalu ambisius apa enggak Pak? Kalau saya sih mengatakan ya 50-50 lah. 50-50 ya. Kita memang butuh daerah yang memang jauh dari resiko kebumian, gempa segala macam. Tapi di sisi lain daerah yang terlalu jauh juga kita buka daerah baru, tentunya kita butuh integrasi ekonomi ke sana. Kita butuh juga imbal hasilnya seperti apa. Kita butuh juga ya kepastian berusahanya seperti apa. Untuk investor ya karena katanya IKN kan mau dibikin itu semacam public partnership antara pemerintah dengan swasta. Tapi apa yang bisa didapatkan oleh swasta kalau di sana hanya ibu kota negara, nggak ada rekreasi, nggak ada segala macam, malah jadi ya kayak sekarang malah pertumbuhannya ya pelan-pelan, tipis-tipis.
Tapi ujung-ujungnya ya sekali lagi memberatkan ke masyarakat berikutnya, ke generasi selanjutnya. Itu yang perlu kita pikirkan dengan Itu sangat highlight matang. tentu saja. Itu highlight. Jadi kita tetap optimis lah ya, walaupun tentu kita harus memfilter kebijakan-kebijakan yang kira-kira terlalu ambisius ini. Kita itu dulu lah ya. Hitung dengan baik. Hitung dengan sangat. baik. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bersama Bang Fikri. Semoga kita ke depan bertemu lagi di podcast kita selanjutnya dan terus menyala. Terima kasih Bang Fikri.